Yo, what is up guys? Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat dan dimudahkan selalu rezeki kita semuanya ya. Kali ini Mimin mau lanjutin dulu aksi dari Om Jacky di Police Story 1. Dimana sebelumnya bos mafia yang pernah dijebloskan oleh Om Jacky ke penjara telah bebas dan akan balas dendam. Penasaran kan aksi Om Jacky seperti apa? Kalau begitu tanpa berlama-lama, let's go kita ke filmnya. Film diawali di sebuah jalan di mana terlihat banyak truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sebuah motor polisi memberhentikan kemudian menilang truk-truk itu karena telah melanggar aturan lalu lintas. Masih ingat siapa dia? Namanya adalah Kakui. Jadi ceritanya setelah peristiwa penangkapan Cutu, atasan Kakui yang bernama Inspektur Raymond Lee mengatakan bahwa Kakui memang berhasil menangkap target. Namun Kakui menyebabkan banyak sekali kerugian saat melakukan operasi. Ditambah lagi, menurut Inspektur Lee, kepolisian hanya butuh polisi yang disiplin, bukan polisi yang sok seperti Kakui. Inspektur Lee memutuskan bahwa Kakui akan kembali memakai seragamnya dan bertugas sebagai polisi lalu lintas. Jadi sekarang Kakui sibuk dengan tugas barunya di jalanan. Dan film Police Story 2 pun dimulai. Scene berpindah di mana memperlihatkan Kakui yang sedang mengatur lalu lintas yang macet setelah sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan. Di pinggir jalan terlihat pacarnya yang bernama Mei. Mei tidak mau pulang walaupun Kakui berulang kali menyuruhnya pulang. Saat Mei memaksa pacarnya itu untuk minum, terdengar suara klakson mobil dan seorang pria yang bernama Jonko mengejek Kakui yang tidak dipromosikan setelah menjadi pahlawan. Jonko merupakan partner kerja Cutu dalam melakukan bisnis-bisnis ilegalnya. Kakui sangat terkejut ketika melihat Cutu sudah bebas dan berada di dalam mobil itu. Sambil menertawai Kakui, Cutu dan Jonko pun pergi. Scene kemudian berpindah pada Kakui dan Mei yang baru saja pulang nonton dan makan malam. Saat Kakui akan mengantarkan pacarnya itu ke dalam apartemennya, dari luar terdengar teriakan memanggil "Hei pahlawan!" Ternyata itu adalah Jonko. Kakui semakin marah ketika Jonko tahu bahwa Mei tinggal di apartemen B lantai pertama di situ. Jonko mulai memberi ancaman-ancaman tentang kebakaran yang mungkin terjadi di gedung itu. Dan John berpesan agar Kakui menjaga pacarnya itu dan ditambah lagi dengan kata-kata yang kurang pantas. Kakui yang marah segera mendekati John yang langsung kabur. Sementara itu, Mei berniat menumpahkan air ke kepala John. Namun sayang, air itu malah mengenai pacarnya. Demi keamanan Mei, untuk sementara Kakui meminta pacarnya itu untuk pindah tempat. Pada keesokan harinya, scene memperlihatkan Mei yang sudah sampai di tempat bibinya. Saat ia dan bibinya akan memasukkan barang-barang ke rumah, Jonko tiba-tiba datang dan mengatakan mereka harus membalas dendam pada Kakui. Jonko juga tahu bahwa bibinya tinggal di lantai 19. Mendengar ancaman-ancaman itu, Mei yang marah langsung menonjok Jonko dan bibinya juga ikut membantu. Sampai akhirnya Jonko menampar dan menonjok Mei hingga terjatuh. Scene kemudian memperlihatkan Kakui yang datang untuk melihat keadaan Mei. Bibi Mei mengatakan bahwa orang-orang jahat itu membuntuti Mei dan sekarang mengawasi mereka dari seberang jalan. Mendengar hal itu, Kakui yang emosi langsung pergi mencari Jonko. Kakui berlari menyeberangi jalan sampai dirinya tertabrak mobil. Namun Kakui terus berlari masuk ke sebuah restoran dan mendatangi Jonko. Jonko dan anak buahnya menertawakan Kakui yang marah. Tanpa berlama-lama, Kakui langsung memberi pelajaran untuk orang-orang itu. Setelah berhasil mengajar Jonko dan anak buahnya, Kakui terlihat menyesal. Sebab karena emosinya, kini terjadi kekacauan yang besar. Scene kemudian berpindah pada Inspektur Lee yang memarahi Kakui karena mempermalukan polisi dan suka pamer. Menurut Kakui, jika polisi gagal membalas ancaman pribadi, maka itu memalukan polisi dan juga hukum. Setelah terjadi perdebatan, Kakui memutuskan untuk mengundurkan diri. Paman Bill mendukung keputusan Kakui dan menyuruhnya mencari pekerjaan yang santai. Scene kemudian memperlihatkan Kakui dan Mei yang sedang menaiki sebuah feri. Di sana, Kakui menceritakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dan merencanakan untuk berlibur ke Bali bersama Mei. Setelah membeli tiket pesawat ke Bali, Kakui bertemu seorang polisi yang bertugas di daerah itu. Polisi itu menceritakan bahwa mereka telah menerima ancaman bom dan bertanya apakah Kakui bisa membantu.
Ia pun akhirnya bersedia membantu. Ketika mendengar penjelasan bahwa sang peneror meminta agar mengosongkan area itu dalam 10 menit, Kakui langsung memberi instruksi agar mereka mengevakuasi gedung itu dan menghubungi markas kepolisian. Sementara itu, Kakui juga bergerak cepat untuk menyalakan alarm kebakaran. Walaupun sudah mengundurkan diri, namun rasa tanggung jawab Kakui untuk melindungi masyarakat masih sangat besar. Melihat respon orang-orang di gedung yang kurang peduli mendengar bunyi alarm, Kakui segera mengumumkan kebakaran menggunakan mic. Semua orang langsung berlarian keluar. Sementara para pemilik usaha merasa kecewa karena mereka mengalami kerugian atas kejadian itu. Tidak lama kemudian, polisi pun datang. Mereka langsung disambut oleh para pemilik usaha di gedung itu yang meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Inspektur Lee langsung menginterogasi petugas polisi yang bertugas di sana. Kakui pun mengatakan bahwa dirinya lah yang menyalakan alarm, sebab saat ia belajar di Akademi Kepolisian, ia diajarkan bahwa keamanan warga lah yang utama. Makanya ia memilih untuk tindakan evakuasi. Petugas kebakaran melaporkan pada Inspektur Lee bahwa mereka tidak menemukan kebakaran di gedung itu. Sementara itu, saat semua orang berpikir bahwa ancaman bom itu palsu, tiba-tiba gedung mall itu benar-benar meledak. Scene kemudian berpindah memperlihatkan pemilik mall yang dipanggil Presdirfung sedang berdiskusi tentang kejadian yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, seorang yang mengaku sebagai pelaku bom menelpon dan meminta 10 juta dolar. Jika tidak, ia akan membom properti yang lain. Pemeras itu memberi waktu 24 jam. Pemilik mall kemudian diam-diam melapor ke polisi. Pihak kepolisian segera melakukan rapat untuk memilih siapa yang akan bertanggung jawab dalam misi pemerasan itu. Petinggi-petinggi yang ada di sana memuji kemampuan Inspektur Raymond Lee yang luar biasa karena tidak ada yang terluka dari ledakan dalam kasus bom mall tadi. Mereka juga memujinya dalam kasus penangkapan Cutu. Karena hal itu, mereka memilih Inspektur Raymond Lee yang akan menangani misi kasus bom disertai pemerasan itu. Inspektur Lee bingung siapa yang mampu memecahkan kasus yang sulit itu di departemen mereka. Ia berdiskusi dengan Paman Bill dan berpikir mungkin mereka bisa mendatangkan petugas yang sedang cuti, yaitu Kakui. Mendengar rencana itu, Paman Bill pura-pura tidak setuju dan mengatakan Kakui adalah orang yang impulsif dan hanya pembawa masalah. Namun, Inspektur Lee tahu bahwa di balik sikap gegabahnya, Kakui merupakan orang yang hebat dan berpengalaman. Scene kemudian berpindah pada Kakui dan Mei yang akan pergi berlibur ke Bali. Saat pesawat akan take off, seorang petugas memanggil Kakui dan mengatakan ada masalah dengan paspor Kakui, sehingga dirinya harus mengurus terlebih dahulu. Kakui pun pergi keluar dan meninggalkan Mei. Saat memasuki sebuah ruangan, ternyata di sana sudah ada Inspektur Raymond Lee dan Inspektur Bill Wong. Paman Bill lalu menjelaskan tentang kasus pengeboman yang sekarang menjadi kasus pemerasan dan itu merupakan kasus yang sangat sulit. Karena Inspektur Lee ingin menjaga harga dirinya, akhirnya Paman Bill lah yang memohon agar Kakui membatalkan liburannya. Kakui menolak sebab dirinya telah berhenti. Paman Bill akhirnya mengatakan bahwa Inspektur Lee mengagumi keahlian khusus Kakui. Kakui terus mengatakan sikapnya yang kurang baik dalam bekerja, tetapi Inspektur Lee malah memaklumi itu semua. Kakui tersipu malu mendengar pujian dari Inspektur Lee, namun dirinya tetap ingin kembali ke pesawat. Paman Bill dan Inspektur Lee terus membuntuti Kakui dan dengan sengaja bersuara nyaring berdiskusi tentang kasus yang mereka hadapi. Kakui akhirnya tidak tahan dan bertanya apa mereka sudah melacak dinamit itu. Melihat reaksi itu, Paman Bill dan Inspektur Lee terus memancing Kakui. Kakui pun menjelaskan kemungkinan penyelundupan dinamit dan rencana misi mereka. Paman Bill memuji Kakui yang sangat cocok untuk memecahkan kasus tersebut. Namun tiba-tiba Kakui sadar bahwa dirinya harus naik pesawat. Namun sayang, pesawatnya baru saja lepas landas. Kakui merasa sedih tidak bisa pergi bersama pacarnya, ditambah lagi paspor Mei ada pada Kakui. Namun di balik kesedihannya ada dua orang yang sangat bahagia. Siapa lagi kalau bukan Inspektur Raymond Lee dan Inspektur Bill Wong. Scene kemudian memperlihatkan Kakui yang kini kembali bertugas sebagai detektif beserta Paman Bill pergi untuk menemui Presdirfung. Saat menuju lift, Paman Bill memberikan alat penyadap pada Kakui agar nantinya mereka bisa memahami tentang target pemerasan. Di dalam lift, Kakui sangat mencemaskan Mei, tapi Paman Bill pun menenangkannya dan berjanji akan menghubungi Bandara Indonesia setelah berada di kantor. Ketika sampai di lantai 30, mereka bertemu dengan sekretaris Presdirfung. Sekretaris itu mengatakan bahwa bosnya sibuk. Namun ia sudah menandatangani berkas-berkas yang diperlukan polisi.
Saat sekretaris itu lengah, Kak Akui segera masuk ke dalam ruangan Presdir Fung. Tidak lama kemudian, Presdir masuk ke ruangannya dan Kak Akui segera bersembunyi di bawah meja. Saat itu, Presdir Fung memimpin rapat dengan para jajaran direktur, manajer, dan kepala departemen. Setelah menempelkan penyadap suara di bawah meja, Kak Akui mengambil jas dari kursi dan sempat menyamar sebagai salah satu anggota dalam rapat, sebelum akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu. Saat malam hari dan hujan deras, Shin memperlihatkan Paman Bill dan Kak Akui kembali ke kantor. Ternyata di sana sudah ada Mei yang menunggu sambil menangis dan badannya basah karena kehujanan. Mei marah dan mengira bahwa Kak Akui sengaja meninggalkan dan membawa paspornya. Ketika Mei sampai di Bali, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan sebelum dideportasi dari Indonesia, dirinya ditahan selama 10 jam. Mei marah-marah pada Kak Akui sambil berjalan tanpa peduli bahwa dirinya ada di kamar mandi dan masuk ke dalam WC di mana Paman Bill sedang buang air besar. Mei sangat sakit hati atas perlakuan Kak Akui yang lebih baik pada orang asing daripada kepada pacarnya sendiri. Mei pun memutuskan hubungan mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mei dan Kak Akui bertemu. Namun dari pagi sampai malam mereka hanya duduk diam. Akhirnya Mei pergi dan Kak Akui berniat mengantar Mei pulang. Namun ditolak oleh Mei. Saat Mei akan melanjutkan langkah kaki, tiba-tiba di depannya ada Jonko dengan pistol di tangannya. Mei langsung memeluk dan bersembunyi di punggung Kak Akui. Jonko menertawai mereka yang ketakutan pada pistol mainan. Kak Akui langsung mengejar Jonko. Ternyata dirinya sudah ditunggu oleh anak buah John yang kemudian mengeroyoknya dan berniat mematahkan kaki Kak Akui. Kak Akui terus berusaha melawan walaupun hanya seorang diri. Kak Akui melarikan diri sambil menahan sakit di tubuhnya. Ketika anak buah Jonko terus mengejarnya, Kak Akui berhasil membalik keadaan dan anak buah Jonko itu pun lari ketakutan. Dengan wajah yang penuh kemarahan, Kak Akui mendekati Jonko yang sedang duduk santai. Walaupun John mengarahkan pistol, Kak Akui tidak gentar. Malah lawannya itu terdesak dan akhirnya menabrak sebuah tiang. Sambil kesakitan, Jonko mengatakan bahwa bukan dia dalangnya. Kak Akui lalu pergi meninggalkannya. Kak Akui merasa sangat galau dalam situasi yang dimana dirinya harus berani bertarung melawan orang-orang jahat dan yang ingin balas dendam kepadanya. Namun di sisi lain, ketika Kak Akui ingin memperbaiki hubungan percintaannya, Mei ingin pacarnya itu menjauhi hal yang berbahaya dan ingin memiliki pacar yang lemah lembut. Mei berpikir mungkin penjahat itu akan mengalihkan Kak Akui lalu menculik dirinya. Shin kemudian memperlihatkan Inspektur Lee yang bertanya siapa polisi yang berkelahi di taman. Kak Akui pun meminta maaf dan sikap Inspektur Lee kini telah berubah. Ia tidak lagi memarahi Kak Akui, namun hanya mengingatkan agar anak buahnya itu tidak main hakim sendiri dan berpesan agar Kak Akui tetap waspada. Inspektur Lee malah menawarkan bantuan apa yang bisa ia berikan, namun ditolak oleh Kak Akui sebab ia bisa menghadapinya sendiri. Di depan pintu sudah ada Paman Bill yang khawatir jika Inspektur Lee kembali memarahi Kak Akui. Paman Bill mengajak Kak Akui berkenalan dengan unit taktik khusus yang ahli membuntuti target dan akan menjadi partner kerja Kak Akui. Shin kemudian berpindah ke sebuah ruangan. Di sana Kak Akui mendengar suara dari alat penyadap yang dipasang di ruang Presdir Fung. Tiba-tiba terdengar asisten Presdir Fung menerima telepon dari pemeras. Kak Akui langsung meminta anggotanya melacak nomor yang menelpon ke ruangan Presdir Fung. Setelah mengetahui bahwa pemeras itu menelpon dari sebuah telepon umum, Kak Akui langsung mengarahkan anggota polisi yang sedang berada di sekitar alamat itu untuk mengawasi orang yang baru saja keluar dari telepon umum. Polisi mencoba menahan orang itu dengan mengatakan bahwa dirinya melanggar aturan karena tidak menyeberang lewat zebra cross. Pria tersebut melihat ke arah pistol polisi, kemudian langsung menyerang dan mengambil pistol. Sementara polisi yang dipukuli tadi langsung memberi tanda bahwa dirinya butuh bantuan. Shin kemudian memperlihatkan Kak Akui yang menerima telepon dari anggotanya yang mengabarkan bahwa seorang pria bernama Fai menjual dinamit. Ia juga memberikan alamat bar Neptune dan akan terjadi transaksi pada pukul 9 malam. Shin kemudian memperlihatkan Kak Akui yang berada di bar Neptune dengan menyamar. Setelah melihat kode dari anggotanya, Kak Akui langsung mendekati pria yang bernama Fai dan mengajak untuk bicara. Kak Akui yang menyamar mengatakan bahwa dirinya ingin membeli peledak. Kak Akui mengatakan peledak itu akan digunakan untuk sebuah bisnis dan dirinya berani membayar mahal. Setelah menelpon pemilik barang itu, Fai kemudian mengatakan bahwa barang milik temannya itu sedang habis dan nanti akan dihubungi kembali.
Ia pun menyuruh Kakui untuk menunggu. Tidak berapa lama, Kakui melihat dua pria mencurigakan datang. Ia pun bersiap memegang pistol yang diselipkan di kaos kakinya. Kedua pria tadi mengaku polisi dan menangkap Kakui dengan tuduhan penyelundupan barang. Ternyata Faila yang menelpon kedua polisi itu. Sempat terjadi perkelahian sebentar sampai akhirnya Kakui pergi dari tempat itu. Scene kembali berpindah memperlihatkan Fai yang datang dengan mobil bersama seorang wanita masuk ke dalam sebuah tempat dan mobilnya bisa diangkat ke lantai 2. Ternyata itu adalah rumahnya. Tak lama kemudian, Kakui yang mengikutinya sudah berada di dalam rumah itu dan menyerang Fai dengan alasan telah menjebaknya. Fai mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan bahwa Kakui bukan mata-mata. Fai kemudian mengatakan bahwa dirinya kini bisa menyiapkan barang yang dibutuhkan dan meminta bayarannya. Saat Fai mulai membuka penyimpanan bahan peledaknya, Kakui mengeluarkan tanda pengenalnya. Scene kemudian memperlihatkan Fai yang saat ini diinterogasi di kantor polisi oleh unit taktik khusus. Kakui awalnya meragukan cara ketiga petugas wanita yang dengan cara halus meminta Fai bekerja sama tapi ditolak. Tidak menunggu waktu lama, mereka berubah menjadi wanita-wanita yang tangguh dan membuat Fai ketakutan dan akhirnya mau bicara. Di sisi lain, memperlihatkan semua anggota tim yang bersiap mengintai dengan tugasnya masing-masing. Setelah pengintaian panjang, pria yang mereka ikuti sampai di sebuah kawasan industri. Di sana, ia bertemu dengan dua pria lain dan masuk ke dalam gedung. Dari gedung lain, Kakui dan tim terus mengintai sampai malam hari. Saat ketiga orang itu pergi, Kakui mendatangi gedung itu dan masuk untuk memeriksa. Di sana, Kakui dan temannya melihat ada seseorang dan langsung menggeledahnya. Namun, orang itu ternyata tuli dan bisu. Saat Kakui dan partnernya lengah, pria itu langsung memakai remote control untuk menjalankan mobil yang kemudian meledak. Ia juga langsung menyerang dan berhasil kabur. Sementara itu, Presdirfung kembali menerima telepon pemeras yang tahu bahwa mereka telah melapor ke polisi. Dan pada jam 12 besok hari, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka. Agar Presdirfung menyerah dan tidak akan bernegosiasi lagi, jika sepakat membayar 20 juta dolar sebelum jam 12, maka mereka akan pasang iklan atas nama Presdirfung di koran. Setelah mendengar rekaman itu, Inspektur Lee langsung memberikan arahan agar anggotanya bersiap untuk bertindak. Scene berpindah memperlihatkan dua orang pria yang datang memukul Fei karena telah membocorkan rahasia. Mereka kemudian menggunakan Fei sebagai orang yang akan meletakkan bom di tempat yang mereka sudah siapkan. Sementara itu, Sekretaris Presdirfung menerima sebuah bunga dari orang yang tidak dikenal. Scene kemudian memperlihatkan jam yang menunjukkan hampir pukul 11:30 siang. Semua anggota diarahkan untuk posisi siaga. Mereka mengecek semua orang dan tempat yang mencurigakan. Sampai lewat pukul 12 tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, terlihat Mei yang datang ke kantor polisi dan memberikan surat pada Kakui. Kemudian langsung pergi menggunakan taksi. Di luar kantor polisi, sudah ada 3 orang yang kemudian menyuruh Fei untuk meletakkan bom di kantor polisi itu. Satu pria lain kemudian mengikuti Mei. Tiba-tiba, bom meledak di meja Sekretaris Presdirfung. Sementara itu, saat Fei masuk ke dalam kantor polisi dengan membawa koper, pria di dalam mobil langsung memencet tombol dan koper kecil yang dibawa Fei langsung meledak. Keesokan harinya, Scene memperlihatkan Mei bersama bibinya baru keluar dari supermarket. Sebuah mobil datang dan langsung menculik Mei. Bibi Mei pun langsung menelpon Kakui. Scene kemudian memperlihatkan Kakui yang berapi-api datang ke rumah Cutu karena hanya Cutu yang selama ini ingin balas dendam. Di kamar Cutu ada Jonko yang meminta Cutu untuk tidak mati sebelum tanda tangan cek pembayaran. Sementara Cutu terbaring sakit dan jatuh miskin. Mereka berdua sama-sama mengatakan mereka tidak menculik Mei. Tiba-tiba telepon di rumah Cutu berbunyi. Ketika diangkat, Kakui mendengar suara Mei memanggilnya. Kemudian berganti dengan suara pria yang menyuruhnya datang sendiri ke gedung perindustrian di Hungfang atau Mei akan mati. Kakui pun meluncur ke tempat itu dan saat sampai, kepala Kakui dipukul dan dirinya pingsan. Ketika sadar, Kakui sudah terikat dan ada Mei juga di sana. Para penjahat itu menggeledah dompet Kakui dan menemukan surat dari Mei yang belum sempat dibacanya. Penjahat itu lalu membacakan isi surat yang mengatakan bahwa Mei mengira bahwa Kakui sangat mencintainya. Namun sekarang dirinya sadar bahwa Kakui lebih memperdulikan pekerjaannya. Kakui juga selalu mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Mei terlibat dalam pekerjaannya.
Namun Mei tidak pernah merasa keberatan karena Kakui jarang bisa bertemu dengannya dan bersama Kakui adalah masa terindah dalam hidup Mei. Tapi saat ada Kakui itu merupakan masa terburuk dalam hidup Mei. Para penjahat itu kemudian meminta Kakui untuk membantu mereka menjadi kaya dengan mengambil uang tebusan untuk mereka. Ketika Kakui menolak, salah satu pria melemparinya dengan bom kecil yang membuat wajah dan tubuhnya melepuh. Kakui akhirnya menyerah saat mereka mulai menyakiti Mei. Kakui akhirnya setuju mengambil uang tebusan agar Mei dibebaskan. Namun sebelum pergi, mereka memasangkan bom di tubuh Kakui. Penjahat memberikan waktu 10 menit untuk Kakui mengambil uang tebusan. Jika tidak, rompinya akan meledak. Shin kemudian memperlihatkan Kakui sampai di kantor Fung. Semua orang terkejut melihat Kakui yang baru datang. Kakui tidak mau buang-buang waktu, ia langsung mengambil koper yang berisi uang. Saat akan pergi, Inspektur Lee mengarahkan pistol pada Kakui dan akan menembak Kakui jika Kakui bergerak. Kakui lalu memperlihatkan bom yang ada di tubuhnya. Melihat itu, Paman Bill langsung menginstruksikan agar tidak ada yang menghadang Kakui. Shin memperlihatkan Kakui yang mengelabui penjahat-penjahat dengan mengatakan ada yang membututinya, sehingga ia harus kabur dulu. Saat terpisah dengan mobil penjahat, Kakui berusaha cepat untuk menjinakkan bom di tubuhnya. Setelah berhasil membuka baju itu, Kakui berlari dengan sangat cepat ke arah gedung tempat Mei diculik. Dengan melompati truk dan bus yang tinggi, Kakui dengan cepat sampai ke gedung itu. Di sana, tersisa satu penjahat yang berhasil dilumpuhkan Kakui, sementara Mei sudah dibawa ke tempat lain. Dengan ancaman pistol, penjahat itu menunjukkan tempat teman-temannya. Kakui pun berhasil menemukan Mei dan bernegosiasi dengan para penjahat agar mereka menyerahkan diri. Namun mereka masih tidak mau mengalah. Akhirnya, kembali terjadi pertarungan yang sangat melelahkan bagi Kakui. Kakui menyuruh Mei untuk kabur duluan, sementara Kakui terus bertarung melawan para penjahat yang satu persatu dikalahkannya. Terjadi ledakan yang sangat besar di dalam gedung alat peledak itu, tepat di saat Kakui berhasil keluar dari gedung tersebut. Kakui berhenti berlari saat merasa jaraknya cukup aman. Mei berlari memeluk Kakui sambil menangis. Kakui meminta pacarnya itu untuk berhenti menangis dan melihat keindahan kembang api di depan mereka. Dan film Police Story 2 pun selesai. Bagaimana guys aksi Om Jackie kali ini? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan hadapilah segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Dadah.